Halo semuanya, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada cerita Doraemon kali ini kita akan diperlihatkan Suneo dan juga mamanya yang sedang mengadakan sebuah pesta mie mengalir. Nah, di sini teman-teman pun diajak oleh Suneo untuk ikut menikmati mie tersebut. Nah, di sini nampak kalau teman-teman bisa menikmati mie yang sangat enak yang disediakan oleh Suneo itu. Tapi di sini Nobita sama sekali tak bisa mensupit satupun mie dengan menggunakan sumpitnya, hingga Nobita sama sekali tak bisa untuk makan mie. Nah, di sini akhirnya ketika teman-teman yang lain bisa makan mie hingga membuat mereka menjadi sangat kenyang, nampak kalau Nobita sama sekali tak bisa untuk makan sama sekali, dan dia merasa sangat sedih karena dia tak bisa untuk makan mie mengalir itu satupun. Kemudian di sini Nobita pun segera pulang ke rumah dan dia pun langsung mengadu kepada Doraemon dengan apa yang telah terjadi sebelumnya dan merasa putus asa karena dia sangat ingin merasakan makan mie dari air yang mengalir dengan menggunakan sebuah sumpit, tapi dia sama sekali tak bisa untuk melakukannya. Doraemon mengatakan kalau Nobita harus berlatih untuk bisa melakukan hal tersebut. Tak lama kemudian Nobita pun melihat sebuah benda yang berada di samping Doraemon. Doraemon segera menjelaskan kalau ini adalah seri miniatur danau, di mana tadi dia berubah menjadi kecil dan bersantai di danau itu. Nobita pun memiliki sebuah ide untuk bisa berlatih dengan menggunakan sebuah mie di sebuah danau ataupun sungai. Akhirnya di sini Doraemon pun mengeluarkan seri yang lain, yaitu Sungai Amazon. Kemudian dia pun juga mengeluarkan sebuah terowongan Gulliver untuk bisa membuat Nobita menjadi kecil. Akhirnya di sini Nobita yang telah menjadi kecil pun segera menuju ke seni miniatur itu dan dia berniat untuk segera berlatih menyumpit mie di sungai tersebut. Tak lama kemudian di sini Doraemon pun segera mengalirkan mie itu. Nah, di sini Nobita yang berniat untuk segera menyumpit mie itu, tiba-tiba dia dikejutkan oleh seekor ular yang membuatnya langsung terjatuh ke dalam sungai. Apesnya lagi di sini ikan piranha yang berada di sungai itu menggigit Nobita hingga membuatnya kesakitan. Ketika Nobita pergi ke darat, dia malah dikejutkan oleh para buaya yang berniat untuk memakannya. Beruntungnya di sini Doraemon berhasil menyelamatkan Nobita. Kemudian di sini Nobita pun meminta kepada Doraemon untuk menggantinya dengan air terjun saja karena sepertinya Sungai Amazon sangatlah berbahaya. Akhirnya di sini Nobita pun segera berlatih untuk memakan mie itu di sebuah air terjun yang sangatlah deras. Tapi di sini Nobita setiap kali mencobanya selalu saja gagal. Nah, dia pun meminta kepada Doraemon untuk menggunakan mie yang sedikit besar. Tapi yang diberikan oleh Doraemon ini mie-nya sangatlah besar hingga membuat Nobita menjadi sangat kesal dan meminta kepada Doraemon untuk mengganti tempat yang lain. Nah, di sini karena Nobita banyak mintanya, Doraemon mengatakan kalau ini yang terakhir ya. Akhirnya di sini Doraemon pun mengeluarkan sebuah sungai yang berada di Afrika untuk membantu Nobita bisa menyelesaikan latihannya ini. Nah, di sana Doraemon pun juga akan membantu Nobita untuk bisa menyelesaikan latihannya tersebut. Kemudian di sini nampak kalau Nobita berusaha dengan sangat keras untuk bisa menyumpit mie di air yang mengalir dan sambil dibantu oleh Doraemon. Tapi sepertinya setiap kali Nobita mencobanya, dia selalu saja gagal. Tapi lama-kelamaan Nobita pun hampir bisa untuk melakukannya. Tapi sayangnya di sini Nobita kehabisan mie dan dia pun harus segera mengisinya lagi. Akhirnya di sini Nobita pun segera kembali besar untuk mengambil minyak. Tapi di tempat lain nampak kalau Doraemon malah diterjang oleh banjir dari sungai itu yang membuat dia langsung terkena arus yang sangatlah deras. Nobita pun mencoba untuk menolong Doraemon yang saat ini sedang terbawa arus, tapi sepertinya hal itu sangatlah sulit karena seperti menyumpit mie di air yang mengalir. Tapi di sini dengan menggunakan kemampuan yang telah ia latih dari tadi, akhirnya Nobita pun berhasil menyumpit Doraemon dan berhasil menyelamatkannya. Tapi di sini Doraemon dibuat sangat kesal karena dia bukanlah mie, melainkan Doraemon. Namun Nobita ingin berlatih dengan Doraemon saja dan menggunakannya sebagai objek sumpitnya. Doraemon
Doraemon pun langsung kabur dari Nobita dengan cara melepaskan diri dari sumpit itu, dan Nobita masih berusaha untuk menangkap Doraemon yang sangat kecil seperti seekor lalat dengan menggunakan sumpit itu. Nampak kalau di sini Doraemon pun mencoba untuk menghindarinya, dan akhirnya dia pun memutuskan untuk segera pergi. Kemudian cerita Doraemon kali ini pun ditutup dengan kita akan diperlihatkan Doraemon yang kabur daripada dia harus menjadi objek latihan dari Nobita yang ingin berlatih untuk bisa menggunakan sumpitnya dan memakan mie di air yang mengalir. Sekian cerita Doraemon dari admin. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe ya. Bye bye. Halo semuanya, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada cerita Doraemon kali ini kita akan diperlihatkan Nobita yang sedang tidur siang di bukit belakang sekolah. Tiba-tiba di sini ketika Nobita sedang asyik tidur siang, ada seseorang yang datang ke tempat tersebut. Nah di sini dia pun langsung mengusir Nobita hingga membuat Nobita ketakutan dan akhirnya langsung pergi meninggalkan tempat itu dan keheranan kenapa dia bersikap seperti itu. Akhirnya Nobita pun berniat untuk tidur di rumah saja. Kemudian di sini ketika Doraemon kembali, dia pun melihat Nobita yang sedang tidur dan segera membangunkannya. Nobita pun langsung dimarahi oleh Doraemon dengan mengatakan kalau Nobita terus saja malas-malasan. Lebih baik dia menggunakan waktunya untuk hal-hal yang penting. Kemudian di sini Doraemon pun segera menceritakan kisah tentang Netaro. Nah di sini Netaro adalah seorang pemuda yang sering sekali malas-malasan dan juga tidur sampai dia tidur selama 3 tahun. Tapi ketika Netaro bangun dari tidurnya, dia pun bisa menjatuhkan sebuah batu yang sangat besar dan meruntuhkan tebing hingga membuat tebing-tebing itu membendung sungai yang membuat arah sungai pun langsung berubah jalur dan menuju ke desa milik Netaro, yang membuat persawahan di sana pun langsung dialiri oleh air dan berhasil menyelesaikan permasalahan air di desa Netaro. Kemudian di sini akhirnya Doraemon segera mengeluarkan sebuah alat yaitu bantal Netaro, di mana Doraemon menjelaskan kalau Nobita menggunakan bantal ini maka dia bisa berpikir secara kritis dan bisa menyelesaikan semua masalah. Akhirnya mereka pun akan segera mencoba bantal itu, dimulai dengan membantu ibu Nobita yang saat ini sedang kebingungan untuk mencari cincinnya yang telah hilang. Akhirnya dengan menggunakan bantal Netaro ini, di sini Nobita pun mendapatkan sebuah ide dan dia pun meminta kepada ibu Nobita untuk meletakkan sebuah kelereng di luar rumah. Nah di sini awalnya mereka tak yakin apakah cara ini akan berhasil, tapi tiba-tiba ada seekor burung gagak yang mengambil kelereng itu, dan di sini Nobita dan juga Doraemon segera mengambil kelereng itu untuk segera menyusul burung gagak tersebut, dan mereka pun akhirnya menemukan kalau saat ini burung gagak itu sedang kembali ke sarangnya. Ketika Doraemon mengecek sarang dari burung gagak itu, benar saja ada cincin dari ibu Nobita dan berhasil ketemu. Nah di sini ibu Nobita yang berhasil mendapatkan cincinnya lagi, dia pun langsung berterima kasih kepada Nobita dan dia akan segera memberikan uang saku kepadanya. Nah di sini Nobita pun segera pergi keluar dan dia pun merasa sangat senang dan dia tak menyangka kalau dengan menggunakan bantal ini dia bisa menyelesaikan sebuah masalah, dan Nobita menganggap kalau dirinya bisa untuk membantu semua orang dengan menggunakan bantuan dari bantal Netaro ini. Kemudian di sini Nobita pun bertemu dengan Shizuka yang saat ini dia sedang kehilangan burungnya. Akhirnya Nobita pun segera menggunakan bantal Netaro itu untuk segera membantu Shizuka. Tapi ketika Nobita bangun, di sini burung itu sudah kembali dan sepertinya Nobita terlambat untuk menggunakannya. Kemudian ketika Nobita dan juga Doraemon pergi dan berniat untuk melanjutkan perjalanan, tiba-tiba di sini muncul Giant yang sangat marah karena dia barusan dimarahi oleh ibunya dan berniat untuk melampiaskan semuanya kepada Nobita. Akhirnya di sini Giant pun mengejar Nobita dan juga Doraemon. Nah, di sini Nobita pun langsung disarankan oleh Doraemon untuk menggunakan bantal Netaro ini. Tapi di sini Giant tak mau menunggu dan dia pun terus menghajar mereka berdua, yang membuat Nobita dan juga Doraemon harus mencari tempat yang lain agar bisa membuat Nobita tertidur. Akhirnya di sini Nobita dan juga Doraemon pergi ke taman dan memutuskan untuk membuat Nobita tidur di sana. Setelah tidur di sini Nobita pun mendapatkan sebuah ide untuk segera menghentikan Giant. Kemudian di sini Nobita pun dan juga Doraemon bertemu dengan Giant di sebuah tempat dan dia pun langsung mendorong Giant
Giant hingga dia tertimpa sebuah cat berwarna hijau. Ketika Giant berniat untuk marah kepada Nobita dan juga Doraemon, tiba-tiba di sini ibu Giant pun datang dan Giant pun segera bersembunyi di balik cat yang memiliki warna yang sama yang menimpanya sebelumnya, yang membuat dia saat ini tak ketahuan oleh ibunya. Kemudian di sini akhirnya setelah ibunya pergi, Giant pun terharu karena sepertinya Nobita berniat untuk menolongnya dan menganggap kalau Nobita benar-benar teman sejatinya. Kemudian di sini akhirnya mereka pun kembali melanjutkan perjalanan dan bertemu dengan Suneo, dan Suneo memberikan sebuah kabar yang cukup mengerikan. Nah, ternyata di sini bukit belakang sekolah berniat untuk dibuat sebuah lapangan bola golf oleh sebuah perusahaan. Nah, di sini teman-teman pun berniat untuk menggunakan bantal Notaro ini untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Nah, di sini nampak kalau teman-teman pun dibuat sangat kebingungan dan terkejut kalau sepertinya ini akan memakan waktu yang cukup lama, mungkin 30 jam ataupun 3 hari ke depannya. Kemudian di sini Nobita pun akhirnya memutuskan untuk tidur. Tapi teman-teman dibuat sangat terkejut karena hanya membutuhkan waktu 3 detik saja, tidak seperti yang mereka pikirkan. Dan ternyata solusi dari masalah bukit belakang sekolah yang akan digunakan sebagai lapangan bola golf adalah dengan cara mengajak Pak Direktur untuk bermain golf. Akhirnya di sini Nobita dan juga Doraemon segera mengajak Pak Direktur untuk bermain golf. Dan di sini terlihat kalau Pak Direktur pun bermain bola golf dan dia pun masih ingin melanjutkan rencananya, yang membuat Nobita dan juga Doraemon kebingungan kenapa jawabannya masih belum ketemu. Tapi ketika Pak Direktur berniat untuk mengambil bola golf, dia pun melihat sebuah pohon yang ada sebuah ukiran nama. Dan di sini akhirnya Pak Direktur pun menyadari kalau tempat ini adalah tempat yang dulu ia gunakan sebagai tempat bermain bersama teman-temannya dulu dan memiliki masa kenangan yang sangatlah indah. Namun sekarang tempat ini malah telah menjadi sebuah lapangan bola golf yang baru. Akhirnya di sini Pak Direktur pun yang kembali, dia pun mengatakan kalau dia membatalkan rencananya untuk membuat lapangan bola golf baru di bukit belakang sekolah, yang membuat teman-teman menjadi sangat senang dan mereka menganggap kalau Nobita yang menggunakan bantal Notaro ini benar-benar sangatlah hebat. Kemudian malam harinya ketika Nobita ingin tidur, dia pun berkeinginan untuk bisa menandingi kepintaran dari Dekisugi, dan akhirnya Nobita pun memutuskan untuk tidur dengan menggunakan bantal Notaro itu. Keesokan paginya kita akan dapatkan Nobita yang berangkat untuk pergi ke sekolah. Doraemon pun mencoba untuk membangunkannya, tapi dia dibuat sangat terkejut ketika dia melihat kalau bantal Notaro itu menunjukkan kalau jawabannya akan ditemukan selama 30 tahun yang akan datang. Dan cerita Doraemon kali ini pun ditutup dengan kita akan diperlihatkan Doraemon yang benar-benar sangatlah panik dan berpikir sebenarnya masalah apa yang ingin dipecahkan oleh Nobita, kenapa dia harus sampai tidur selama 30 tahun. Sekian cerita Doraemon dari admin. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe ya. Bye bye. Halo semuanya, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada cerita Doraemon kali ini kita akan diperlihatkan Nobita dan juga teman-teman yang berniat untuk mengadakan sebuah pertunjukan teater yang berjudul Romeo dan juga Juliet. Kemudian di sini Dekisugi pun segera menceritakan tentang kisah dari Romeo dan juga Juliet. Namun di sini setelah mendengar cerita Romeo dan juga Juliet dari Dekisugi malah membuat Nobita dan juga teman-teman menangis. Akhirnya di sini yang akan menjadi pemeran dari Juliet adalah Shizuka, sementara Dekisugi dia akan menjadi sutradaranya. Kemudian yang akan menjadi pemeran dari Romeo akan diundi, dan di sini ternyata yang menjadi Romeo adalah Suneo. Kemudian yang akan menjadi seorang biksu adalah Giant, dan yang akan menjadi pemeran figuran sebuah pohon adalah Nobita. Akhirnya di sini mereka pun segera memulai latihan di lapangan, dan nampak di sini Nobita sepertinya tidak begitu menikmati perannya menjadi seorang figuran pohon karena ini benar-benar sangat tidak mengasyikkan.
Keesokan harinya di sekolah, teman-teman pun mendapatkan sebuah kabar dari Dekisugi kalau Shizuka tak akan bisa untuk ikut bermain drama karena dia saat ini sedang sakit. Dan teman-teman pun dibuat sangat bimbang apakah mereka berniat untuk melanjutkan teater itu atau menghentikannya. Sepulang sekolah, Nobita pun pergi ke rumah Shizuka untuk segera menjenguknya. Nah, di sini Shizuka meminta maaf kepada Nobita karena dia sakit, maka acara dari teater itu mungkin akan dibatalkan. Tapi Nobita meminta kepada Shizuka untuk tenang saja karena dia akan mencari peran pengganti dari Shizuka. Tapi di sini sepertinya Nobita sangat kesulitan untuk mencarinya karena semua teman-teman wanita yang lain sama sekali tak ada yang bisa untuk menggantikan Shizuka karena mereka juga memiliki urusan yang lain. Akhirnya di sini Nobita pun pulang dengan keadaan yang begitu bimbang dan juga bingung karena dia sama sekali tak bisa untuk menemukan pengganti Shizuka. Akhirnya di sini Doraemon pun akan membantu Nobita. Dia pun segera mengeluarkan sebuah alat untuk bisa membantunya. Dan di sini dia menggunakan sebuah kamera pertunjukan teater kepada Nobita. Dan di sini Doraemon segera mempraktekkan cara fungsi dari kamera itu, yang mana membuat Doraemon bisa menjadi karakter-karakter dari dalam sebuah cerita teater. Nah, di sini Nobita bertanya apakah dia bisa menjadi seorang Juliet, dan Doraemon mengatakan kalau hal itu bisa dilakukan dan teman-teman tidak akan menyadari kalau dia adalah Nobita. Dan benar saja ketika di sini Doraemon membawa Nobita yang telah berubah menjadi seorang wanita, membuat teman-teman sama sekali tak mengenalinya dan Nobita memperkenalkan dirinya sebagai Nobiko. Akhirnya di sini mereka pun segera memulai memainkan peran masing-masing. Tapi di sini sepertinya peran dari Nobiko sangatlah jelek. Akhirnya dia pun kembali meminta bantuan dari Doraemon untuk menggunakan kamera itu. Nah, di sini setelah menggunakan alat dari Doraemon, nampak kalau Nobiko mampu berakting dengan sangatlah hebat. Kemudian keesokan harinya acara dari teater itu pun akan segera dimulai dan akhirnya acara pun berjalan. Nah, di sini Nobita pun harus berjuang dengan sangat keras karena dia harus berganti-ganti peran untuk bisa menyelesaikan acara teater itu, dimulai dari menjadi Juliet dan juga menjadi sebuah pohon, dan yang terakhir adalah menjadi seekor kuda. Setelah Nobita kesusahan untuk memerankan 3 karakter itu membuatnya menjadi sangat kelelahan, tapi beruntungnya di sini acara teater itu berhasil berjalan cukup lancar. Tapi ketika acara teater itu hampir saja selesai, tiba-tiba di sini Doraemon yang memegang kamera itu dia malah didatangi oleh seekor tikus yang membuat Doraemon tak sengaja menjatuhkan kamera itu, yang membuat di sini nampak kalau Nobita pun akan berubah kembali menjadi seperti sedia kala dan dia pun segera menutup peti itu. Nah, Suneo mencoba untuk membukanya tapi sangat kesulitan dan dia pun akhirnya meminta bantuan dari Giant dan mereka berdua berusaha dengan sangat keras untuk bisa mengembalikan semuanya seperti sedia kala. Nah, di sini akhirnya tikus yang sebelumnya menakuti Doraemon pergi dan dia segera kembali menggunakan kamera itu. Ketika di sini Giant dan juga Suneo berhasil membuka tutup dari peti itu, mereka malah terpotret oleh Doraemon yang membuat di sini akhirnya mereka bertiga menjadi seorang Juliet. Nah, di sini tikus itu muncul lagi yang membuat Doraemon terkejut dan dia pun akhirnya terjatuh, dan kamera itu pun yang terjatuh juga. Dia pun tak sengaja memotret Doraemon dan merubahnya menjadi seorang Romeo. Nah, di sini sepertinya acara teater malah menjadi berantakan dan membuat para penonton malah ketawa melihat kelucuan dari teater ini. Nah, di sini Dekisugi pun mencoba untuk memperbaikinya, tapi di sini kamera yang sebelumnya berada di atas panggung ini malah tak sengaja kejepret lagi, yang membuat Dekisugi malah berubah menjadi seorang anak kecil yang membawa kapak. Nah, Shizuka yang datang ke tempat itu untuk melihat teater, dia pun tak menyangka kalau acara teater malah akan menjadi kacau seperti ini. Kemudian cerita Doraemon kali ini pun ditutup dengan kita yang akan diperlihatkan kalau acara teater pun selesai, walaupun pada cerita akhir ini diperlihatkan kalau acaranya malah menjadi sangat kacau. Sekian cerita Doraemon dari admin. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe ya. Bye bye.
Bye.